Pernahkah Anda merasa, sudah kerja keras, sudah berdoa, sudah berusaha kemana-mana, tapi rezeki seperti selalu lolos di detik terakhir? Bukan ditolak, bukan gagal total, tapi selalu nyaris berhasil, lalu hilang begitu saja. Kalau itu sering Anda alami, jangan buru-buru menyalahkan nasib. Karena menurut primbon Jawa kuno, ada energi yang diam-diam melemahkan weton Anda. Dan sumbernya bisa jadi ada di halaman rumah sendiri. Tanaman. Ya, tanaman yang selama ini Anda anggap biasa. Dalam kearifan Jawa lama, alam tidak pernah diam. Setiap daun, akar, batang dan bunga memiliki getaran hidup. Dan getaran itu bisa selaras atau bertabrakan dengan weton manusia. Primbon tidak pernah mengajarkan bahwa tanaman hanya sekedar obat fisik. Tanaman adalah penyimpan energi, penghubung antara manusia dan kekuatan alam semesta. Itulah sebabnya orang Jawa zaman dulu tidak sembarang menanam tanaman obat, tidak sembarang memetik daun, bahkan tidak sembarang membuang tanaman yang mati. Karena mereka percaya satu hal penting. Jika energi tanaman tidak jodoh dengan weton pemiliknya, maka keberuntungan bisa tertutup tanpa disadari. Banyak kasus yang dicatat secara turun-temurun, rumah terasa panas tanpa sebab, rezeki seret padahal usaha jalan, sering konflik kecil yang tak perlu, badan cepat lelah meski sehat secara medis. Dan setelah ditelusuri menurut primbon, penyebabnya bukan orang lain, melainkan ketidakharmonisan energi antara tanaman dan weton. Ini bukan soal mistis kosong, ini tentang ilmu keseimbangan hidup yang hari ini mulai dilupakan. Pertanyaannya sekarang sederhana, tapi menegangkan. Tanaman di sekitar Anda saat ini sedang memperkuat energi hidup Anda atau justru diam-diam menguras keberuntungan weton Anda setiap hari? Karena menurut primbon, ada tanaman yang jika cocok dengan weton, membuka pintu rezeki, menenangkan batin, mempercepat datangnya peluang. Namun jika salah rawat atau salah pasangan weton, tanaman yang sama bisa berubah menjadi penyerap keberuntungan. Di video ini, saya tidak akan berbicara mitos kosong. Kita akan membedah secara perlahan dan jujur hubungan tersembunyi antara tanaman obat Jawa dan primbon. Mengapa weton menentukan kecocokan energi tanaman? Tanaman apa yang dipercaya menarik kemakmuran? Dan kesalahan fatal yang sering dilakukan banyak orang tanpa sadar. Jangan kemana-mana, tonton sampai selesai. Karena bisa jadi, jawaban dari rezeki yang selama ini terasa jauh, ternyata tumbuh sangat dekat dengan Anda. Dan ingat satu hal, bukan semua tanaman baik untuk semua orang. Dalam pandangan primbon Jawa, alam dan manusia tidak pernah berdiri sendiri. Keduanya terhubung oleh satu benang halus yang tidak kasat mata, energi hidup. Tanaman obat tradisional Jawa bukan hanya sekedar unsur penyembuh fisik, tetapi dianggap sebagai makhluk hidup yang memiliki watak, frekuensi, dan karakter energi. Inilah konsep yang sering disalahpahami oleh generasi sekarang. Primbon mengajarkan bahwa setiap tanaman memiliki unsur dominan, panas, dingin, netral, mempunyai watak energi, penguat, penyeimbang, penolak, dan membawa daya getar tertentu yang bisa mempengaruhi manusia di sekitarnya. Karena itu, tanaman tidak pernah netral sepenuhnya. Orang Jawa kuno percaya, saat manusia hidup berdampingan dengan tanaman, baik ditanam, dirawat, diminum sebagai jamu atau sekedar diletakkan di rumah, maka terjadi pertukaran energi dua arah. Manusia memberi perhatian, rasa, dan niat. Tanaman membalas dengan energi yang ia miliki. Disinilah primbon mengambil peran. Primbon tidak melihat tanaman sebagai benda mati, melainkan sebagai penjaga keseimbangan antara raga, rasa, dan nasib. Itulah sebabnya banyak ramuan tradisional Jawa tidak hanya ditentukan dari jenis tanaman, tetapi juga waktu pengambilan, hari baik, bahkan siapa yang mengkonsumsinya. Semua itu karena dipercaya energi tanaman akan bekerja berbeda pada setiap orang, tergantung weton dan kondisi batinnya. Sebagai contoh, tanaman dengan energi panas seperti jahe, lengkuas atau kencur, dalam primbon tidak disarankan berlebihan untuk weton tertentu yang sudah dominan panas. Bukan karena berbahaya secara medis, tetapi karena diyakini bisa memicu ketidakseimbangan energi, yang dampaknya terasa dalam bentuk emosi mudah meledak,
keputusan ceroboh, atau rezeki yang cepat datang tapi cepat pula hilang. Sebaliknya, tanaman dengan energi peneduh seperti kunyit, temulawak atau daun sirih dipercaya mampu menenangkan weton yang berat, membuka aura, dan melancarkan aliran rezeki secara perlahan namun stabil. Hubungan ini bersifat halus, tidak instan, tidak meledak-ledak, namun justru karena itulah efeknya sering tidak disadari. Primbon mencatat bahwa banyak orang merasa hidupnya berubah setelah rutin mengkonsumsi jamu tertentu, menanam tanaman obat di rumah, atau merawat tanaman dengan niat tertentu. Padahal yang sebenarnya terjadi adalah penyesuaian frekuensi energi antara manusia dan alam. Lebih dalam lagi, Primbon mengajarkan bahwa tanaman obat Jawa juga berfungsi sebagai penjaga batas energi. Artinya, tanaman tertentu dipercaya mampu menyerap energi negatif pemiliknya, menahan pengaruh buruk dari luar, dan menjaga kestabilan batin penghuni rumah. Namun catatan pentingnya adalah ini, tanaman hanya bekerja optimal jika selaras dengan pemiliknya. Jika tidak selaras, tanaman bisa pasif. Jika salah rawat, energinya bisa melemah. Dan jika diabaikan, ia hanya menjadi hiasan tanpa fungsi batiniah. Inilah alasan mengapa orang-orang tua dulu sangat berhati-hati dalam memilih tanaman obat. Mereka tidak hanya bertanya apa manfaatnya, tetapi juga siapa yang cocok. Hubungan tersembunyi antara tanaman obat Jawa dan Primbon bukanlah hubungan mistis tanpa dasar, melainkan ilmu keseimbangan hidup yang lahir dari pengamatan panjang, pengalaman turun-temurun, dan kepekaan rasa terhadap alam. Dan ketika hubungan ini dipahami dengan benar, tanaman tidak lagi sekedar tumbuh di tanah, tetapi ikut menopang jalan hidup manusia yang merawatnya. Dalam Primbon Jawa, weton bukan sekadar hitungan hari lahir. Ia adalah peta dasar energi hidup seseorang. Weton dipercaya membawa karakter batin, arah rezeki, daya tahan mental, kepekaan terhadap energi alam. Karena itulah, dua orang yang hidup di lingkungan sama, minum jamu yang sama, bahkan menanam tanaman yang sama, bisa mendapatkan hasil hidup yang sangat berbeda. Bukan karena nasib pilih kasih, tetapi karena energi dasarnya tidak sama. Primbon memandang weton sebagai getaran awal yang melekat sejak lahir. Getaran ini akan terus berinteraksi dengan alam sekitar, tempat tinggal, benda, makanan, hingga tanaman obat yang dikonsumsi atau dirawat setiap hari. Disinilah konsep kecocokan energi bekerja. Tanaman obat Jawa memiliki sifat energi tertentu, ada yang panas, dingin, berat, ringan, agresif, atau menenangkan. Sementara weton manusia juga memiliki kecenderungan energi yang sama. Jika energi tanaman selaras dengan weton, tubuh terasa lebih enteng, pikiran lebih jernih, emosi lebih stabil, rezeki mengalir tanpa terasa dipaksa. Namun jika energi tanaman bertubrukan dengan weton, hidup terasa berat tanpa sebab jelas. Emosi mudah naik turun, keputusan sering meleset, usaha jalan tapi hasil tidak menetap. Primbon menekankan satu hal penting, kelebihan energi sama berbahayanya dengan kekurangan energi. Contohnya seseorang dengan weton berenergi panas yang secara alami memiliki ambisi besar, emosi kuat, dan dorongan tinggi, jika terus-menerus mengkonsumsi atau dikelilingi tanaman panas seperti jahe berlebihan, dipercaya bisa mengalami ketidakseimbangan. Dampaknya bukan selalu sakit, tetapi bisa berupa sikap tergesa-gesa, mudah konflik, rezeki cepat datang, cepat pula habis. Sebaliknya, weton yang cenderung berat dan pasif, jika tidak dibantu tanaman penguat energi, hidupnya sering stagnan, bukan karena tidak mampu, tapi karena dorongan energinya kurang terpicu. Inilah mengapa orang Jawa dulu tidak pernah menyamaratakan ramuan atau tanaman. Mereka memahami bahwa weton adalah identitas energi, bukan label mistis. Primbon juga mencatat bahwa weton mempengaruhi daya serap energi tanaman. Ada orang yang langsung merasa cocok dengan jamu tertentu, sementara orang lain justru merasa tidak nyaman. Itu bukan sugesti semata, melainkan perbedaan cara tubuh dan batin merespons energi alam. Lebih jauh lagi, weton menentukan peran tanaman dalam hidup seseorang. Tanaman yang sama bisa berfungsi sebagai penarik rezeki bagi satu weton, penjaga kesehatan bagi weton lain, penetral energi negatif bagi weton tertentu. Artinya, fungsi tanaman tidak mutlak, ia mengikuti siapa yang berinteraksi dengannya. Primbon mengajarkan bahwa ketika weton dan tanaman selaras, maka tercipta kondisi yang disebut ayem tentrem. Hidup terasa pas, tidak berlebihan, tidak kekurangan. Bukan berarti bebas masalah,
tetapi masalah tidak mudah menguras batin. Inilah alasan mengapa memahami weton menjadi langkah awal sebelum memanfaatkan tanaman obat Jawa. Tanpa pemahaman ini, seseorang hanya akan meniru praktik orang lain tanpa tahu apakah itu benar-benar cocok untuk dirinya. Weton bukan untuk ditakuti, bukan pula untuk disalahkan. Ia adalah petunjuk awal agar manusia tidak melawan aliran energi hidupnya sendiri. Dan ketika weton dipahami dengan benar, tanaman tidak lagi dipilih karena tren, melainkan karena keselarasan. Keselarasan inilah yang dalam primbon dipercaya sebagai kunci hidup yang lebih stabil, lahir, batin, dan rezeki. Dalam primbon Jawa, kemakmuran tidak dipahami hanya sebagai uang. Kemakmuran adalah kondisi ketika rezeki, kesehatan, ketenangan batin, dan peluang hidup bergerak selaras. Dan salah satu penarik keseimbangan itu, menurut kearifan lama adalah tanaman obat tertentu. Tanaman-tanaman ini dipercaya bukan memberi uang secara ajaib, melainkan membuka jalur energi agar rezeki lebih mudah singgah dan menetap. Primbon mencatat, ada tanaman yang getarannya cenderung mengundang, bukan memaksa. Salah satunya adalah kunyit. Kunyit dalam tradisi Jawa melambangkan kesucian niat dan kejernihan arah hidup. Energinya dipercaya membersihkan keruh batin, yang sering menjadi penghambat rezeki tanpa disadari. Orang-orang tua dulu meyakini, rumah yang energinya bersih akan lebih mudah didatangi peluang. Berikutnya temulawak. Tanaman ini disebut sebagai penyeimbang nasib. Dalam primbon, temulawak sering dikaitkan dengan kestabilan ekonomi jangka panjang. Bukan rezeki besar yang datang mendadak, tetapi aliran yang konsisten dan tahan lama. Ia dipercaya cocok bagi mereka yang hidupnya sering naik turun secara finansial. Lalu ada jahe merah. Ini tanaman penggerak. Energinya kuat, hangat, dan aktif. Dalam konteks kemakmuran, jahe merah dipercaya mendorong keberanian mengambil peluang, memperkuat tekad, dan mengusir keraguan. Primbon mencatat jahe sebagai tanaman pembuka jalan, terutama bagi mereka yang rezekinya sering tertahan karena takut melangkah. Namun jahe juga dicatat sebagai tanaman yang harus disesuaikan dengan weton. Jika cocok, ia mengangkat. Jika berlebihan, ia bisa membuat hidup terlalu panas dan tidak stabil. Daun sirih menempati posisi yang berbeda. Sirih tidak langsung menarik kekayaan, tetapi dipercaya sebagai penjaga rezeki. Energinya bersifat protektif, menahan kebocoran, menolak energi negatif dari luar, dan menjaga apa yang sudah dimiliki agar tidak mudah hilang. Dalam banyak rumah Jawa lama, sirih selalu hadir sebagai simbol perlindungan batin. Ada pula kencur yang dalam primbon sering dikaitkan dengan kelancaran usaha kecil dan dagang. Energinya ringan namun stabil, dipercaya membantu orang yang bekerja dengan tangan dan pikiran agar hasilnya nyantol, tidak habis sebelum berkembang. Yang menarik, primbon menekankan satu hal penting, tanaman penarik kemakmuran tidak bekerja sendirian. Ia membutuhkan 3 hal, kecocokan dengan weton, perawatan yang konsisten, dan niat yang lurus. Tanaman yang dibiarkan layu, kotor, atau tidak terurus dipercaya kehilangan daya getarnya. Bahkan dalam beberapa catatan primbon, tanaman yang mati tanpa perhatian dianggap sebagai simbol jalur rezeki yang terabaikan. Lebih dalam lagi, orang Jawa lama percaya bahwa kemakmuran datang ketika energi rumah hidup. Tanaman obat berperan sebagai penghidup suasana, menyerap energi stagnan dan menggantikannya dengan getaran alami yang bergerak. Itulah sebabnya menanam tanaman obat bukan sekadar menanam harapan, tetapi menanam kesadaran untuk hidup selaras dengan alam. Primbon tidak menjanjikan kekayaan instan, ia menawarkan jalan yang lebih sunyi. Ketika batin tenang, keputusan tepat, dan energi tidak saling bertabrakan, maka rezeki datang dengan caranya sendiri. Dan di titik itulah tanaman obat Jawa tidak lagi hanya tumbuh di tanah, tetapi tumbuh bersama arah hidup pemiliknya. Dalam primbon Jawa, tanaman obat bukan hanya soal apa yang ditanam, tetapi bagaimana ia diperlakukan. Inilah bagian yang paling sering diabaikan. Banyak orang sudah menanam tanaman yang katanya baik, namun hidupnya tetap berat, rezeki tidak bergerak, bahkan sering sial kecil yang berulang. Primbon menyebut kondisi ini sebagai energi yang terbalik. Kesalahan paling umum adalah merawat tanaman tanpa rasa. Tanaman disiram asal hidup, dibiarkan kotor, diletakkan sembarangan, atau dijadikan sekadar hiasan. Dalam pandangan Jawa lama, tanaman seperti ini kehilangan fungsi batiniah. Ia hidup, tetapi tidak bernafas secara energi. Kesalahan kedua adalah membiarkan tanaman layu terlalu lama. Tanaman yang layu dipercaya menjadi simbol energi stagnan.
Jika dibiarkan, ia menyimpan getaran lesu yang bisa mempengaruhi suasana rumah. Penghuni mudah lelah, malas, dan sulit fokus mengambil keputusan. Primbon mengingatkan, tanaman sakit yang diabaikan mencerminkan jalur rezeki yang tidak diperhatikan. Kesalahan berikutnya adalah salah penempatan. Tanaman obat dengan energi kuat tidak selalu cocok diletakkan di semua sudut rumah. Tanaman penggerak energi jika diletakkan di ruang istirahat bisa membuat batin gelisah. Sebaliknya, tanaman peneduh jika ditempatkan di area aktivitas bisa membuat semangat melemah. Orang Jawa lama sangat memperhatikan arah dan fungsi rumah, karena setiap sudut rumah memiliki watak. Kesalahan yang jarang disadari adalah merawat tanaman saat emosi buruk. Primbon percaya tanaman menyerap rasa orang yang merawatnya. Menyiram sambil marah, memetik daun dengan emosi, atau mencabut tanaman dengan kesal dipercaya meninggalkan bekas energi yang tidak baik. Bukan tanaman yang salah, tetapi rasa manusia yang tidak selaras. Ada pula kesalahan mengganti tanaman terlalu sering. Hari ini tanam kunyit, besok dicabut. Minggu ini sirih, minggu depan dibuang. Dalam primbon, ini mencerminkan energi hidup yang tidak konsisten. Rezeki sulit menetap karena pemiliknya sendiri tidak memberi ruang bagi energi untuk beradaptasi. Kesalahan lain yang cukup berat adalah mengabaikan tanaman mati tanpa penutup rasa. Orang Jawa dulu tidak sembarang membuang tanaman obat. Biasanya didahului niat baik atau permohonan maaf secara batin. Bukan karena tanaman dianggap makhluk gaib, tetapi karena mereka menghormati siklus hidup. Mengabaikan proses ini dipercaya memutus harmoni secara halus. Primbon juga mengingatkan tentang keserakahan simbolik. Menanam terlalu banyak tanaman dengan harapan rezeki berlipat justru dianggap menciptakan energi berebut. Alam tidak bekerja dengan cara memaksa. Tanaman yang terlalu padat, tidak terurus, malah menciptakan kesan sesak secara batin. Intinya sederhana tapi sering dilupakan. Tanaman bekerja selaras dengan sikap pemiliknya. Jika dirawat dengan sabar, ia menenangkan. Jika dirawat dengan niat baik, ia menguatkan. Jika diabaikan, ia hanya diam, tanpa daya. Primbon tidak menakut-nakuti. Ia hanya mengingatkan bahwa kesalahan kecil yang terus dibiarkan akan terasa besar dalam jangka panjang. Dan banyak orang baru sadar setelah bertanya, kenapa hidup saya terasa berat padahal tidak ada masalah besar? Jawabannya seringkali sunyi, karena energi di sekitar rumah tidak lagi selaras. Setelah memahami hubungan tanaman, weton, dan kesalahan yang sering terjadi, satu pertanyaan besar muncul. Lalu, apa yang harus dilakukan secara nyata? Primbon Jawa tidak mengajarkan ritual rumit. Yang diajarkan justru hal sederhana, tapi sering disepelekan. Kesadaran, konsistensi, dan niat yang lurus. Langkah pertama adalah menentukan niat sebelum menanam atau merawat tanaman obat. Dalam tradisi Jawa, niat bukan mantra, ia adalah arah batin. Saat menanam kunyit, jahe, atau sirih, orang tua dulu selalu menegaskan dalam hati tujuan perawatannya, untuk kesehatan, ketenangan, atau keberkahan hidup. Niat ini dipercaya menjadi pola kerja energi tanaman. Langkah kedua adalah memilih waktu yang tenang. Primbon menyarankan perawatan tanaman dilakukan saat batin stabil, bukan saat tergesa-gesa atau emosi. Pagi hari sering dipilih karena energi alam masih bersih dan belum bercampur banyak aktivitas manusia. Bukan soal jam sakral, tapi soal kondisi rasa. Langkah ketiga adalah memberi perhatian rutin, bukan berlebihan. Tanaman obat tidak butuh perlakuan istimewa, tapi butuh konsistensi. Disiram secukupnya, dibersihkan daunnya, dan diperhatikan pertumbuhannya. Dalam primbon, ini dianggap sebagai bentuk dialog sunyi antara manusia dan alam. Langkah berikutnya adalah mengaktifkan fungsi tanaman sesuai perannya. Tanaman peneduh sebaiknya diletakkan di area istirahat. Tanaman penggerak energi lebih cocok di area aktivitas atau depan rumah. Ini bukan aturan kaku, tapi panduan rasa agar energi tidak saling bertabrakan. Selanjutnya, gunakan tanaman secara fungsional. Sesekali memanfaatkan tanaman sebagai jamu atau ramuan sederhana dipercaya memperkuat ikatan energi. Tanaman yang hanya dilihat tapi tidak pernah digunakan cenderung pasif secara batiniah.
Pemanfaatan secukupnya dianggap sebagai bentuk penghargaan terhadap perannya. Primbon juga menekankan rasa syukur saat tanaman tumbuh subur. Mengucap syukur, bahkan hanya dalam hati, dipercaya menguatkan getaran positif. Ini bukan soal kepercayaan buta, melainkan cara melatih batin agar selaras dengan kelimpahan. Jika tanaman sakit atau mati, tutup dengan rasa baik. Cabut dengan tenang, bersihkan area tanam, dan ganti saat sudah siap. Sikap ini mencerminkan kesiapan menerima siklus hidup yang dalam primbon dipercaya melancarkan aliran energi berikutnya. Yang paling penting, jangan memaksa hasil. Tanaman bekerja perlahan seperti hidup itu sendiri. Primbon tidak menjanjikan rezeki datang besok pagi. Yang dijanjikan adalah kondisi batin yang lebih jernih, keputusan yang lebih tepat, dan jalur rezeki yang tidak tersumbat oleh ketidakseimbangan energi. Ketika batin tenang, tindakan tepat. Ketika tindakan tepat, hasil mengikuti. Itulah inti ajaran primbon Jawa tentang tanaman obat. Bukan tentang klinik, bukan tentang janji instan, melainkan tentang hidup selaras dengan alam agar rezeki tidak perlu dikejar, ia datang sendiri. Dan di titik inilah tanaman obat Jawa tidak lagi tumbuh sebagai daun dan akar, tetapi menjadi penjaga ritme hidup manusia yang merawatnya. Pada akhirnya, primbon Jawa tidak pernah meminta kita mempercayai sesuatu secara buta. Yang diajarkan hanyalah satu hal sederhana, yaitu mendengar kembali alam yang selama ini kita abaikan. Tanaman obat Jawa bukan jimat, bukan alat sulap, dan bukan jalan pintas kekayaan. Ia adalah pengingat bahwa hidup yang selaras selalu dimulai dari hal-hal kecil, dari cara kita merawat, menghargai, dan menjaga keseimbangan. Banyak orang bertanya, kenapa hidup saya terasa berat padahal tidak ada masalah besar? Jawabannya sering kali sunyi, karena energi di sekitar rumah tidak lagi selaras. Saat kita terburu-buru, alam ikut tergesa. Saat kita ceroboh, keseimbangan ikut goyah. Dan saat kita mulai tenang, rezeki sering datang tanpa banyak suara. Tanaman-tanaman itu tidak menuntut apa-apa. Ia hanya merespon cara kita hadir dalam hidup ini. Sekarang saya ingin bertanya pada Anda secara jujur. Tanaman di rumah Anda hari ini sedang dirawat dengan rasa atau hanya sekadar ada? Jika pembahasan ini membuka sudut pandang baru, jangan biarkan ia berhenti di sini. Tekan tombol subscribe, karena di channel ini kita tidak membahas primbon untuk menakut-nakuti, tetapi untuk memahami diri dan hidup dengan lebih sadar. Like video ini agar pesan kearifan lama tidak tenggelam oleh kebisingan zaman. Tulis di kolom komentar, tanaman apa yang ada di rumah Anda saat ini. Siapa tahu di sanalah jawaban yang selama ini Anda cari. Dan jika Anda merasa video ini bermanfaat, bagikan ke satu orang saja yang hidupnya sedang terasa berat tanpa alasan yang jelas. Karena terkadang yang dibutuhkan seseorang bukan motivasi keras, tetapi keselarasan yang terlupakan. Sampai bertemu di pembahasan berikutnya. Ingat satu hal, alam tidak pernah menolak manusia. Manusialah yang sering lupa cara mendengarnya.